Salam, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Andi Sinaga, di program Buka Sabat bersama EHM. Firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini, saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12, berbunyi demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali firman ini kita akan kembali satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Pada sore hari menjelang Sabat yang kudus, kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami sepanjang satu Sabat ke depan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus itu ditulis oleh Simon Petrus, yaitu Rasul Yesus Kristus. Dan firman ini ditujukan kepada jemaat atau orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia. Dan tujuan daripada penulisan firman Tuhan ini untuk menguatkan iman para orang Kristen atau orang percaya yang sedang mengalami berbagai namanya tekanan, penganiayaan, bahkan juga berbagai macam masalah oleh karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Petrus mengingatkan kepada pembacanya tentang Yesus Kristus yang adalah jaminan bagi kita dan harapan bagi mereka yang percaya kepada namanya. Yesus Kristus sudah mati, namun hidup kembali dan berjanji akan datang kembali ke atas dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan memberikan keselamatan. Atas dasar inilah para umat Tuhan atau orang percaya kepada Yesus Kristus, mereka rela untuk menderita sambil menyadari bahwa penderitaan itu merupakan ujian apakah mereka betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Firman ini ditulis kurang lebih tahun 65 Masehi, di mana pada waktu itu terjadi tekanan kepada orang Kristen yang dilakukan oleh Kekaisaran Nero yang sangat kejam. Ya, di mana Nero sedang melakukan satu tindakan yang ekstrim. Dia membakar kota Roma dengan dalih menuduh bahwa orang Kristen yang melakukannya. Dengan alasan inilah, maka Nero menekan orang Kristen dan ajarannya. Di dalam latar belakang penulisan ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di Asia, yaitu di perantauan dan orang-orang pendatang. Tentunya sebagai orang-orang pendatang, mereka lebih dominan untuk mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mayoritas. Sehingga penderitaan dan penganiayaan serta kesusahan mereka alami sedemikian rupa. Dan melalui ini, maka Petrus memberikan mereka satu kekuatan di dalam kerohanian mereka, supaya mereka memiliki kehidupan yang benar di dalam tekanan dan penderitaan. Di mana yang pertama, penderitaan atau kesusahan yang sedang mereka alami adalah penderitaan karena berbuat baik dan benar. Ya. Yang kedua, mereka mengalami namanya kejahatan dengan caci maki. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Mereka juga dinistra oleh karena Kristus.
terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Dan masih banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang percaya ketika itu, dan beberapa orang oleh karena tidak tahan dengan penderitaan, maka mereka tawar hati dan banyak yang murtad. Atas dasar inilah Petrus mau menguatkan jemaat yang ada pada waktu itu. Petrus menasihatkan umat Kristen ketika dalam keadaan bagaimanapun orang Kristen harus memiliki kehidupan yang benar. Maka dengan itu, milikilah cara hidup yang benar. Bagaimana orang yang sedang mengalami namanya tekanan pergumulan, tetapi di satu pihak ditekankan untuk menghidupkan satu kehidupan yang benar. Dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Jadi salah satu untuk hidup benar yang ditekankan oleh Petrus kepada umat Tuhan pada waktu itu, kepada orang percaya, supaya mereka hidup untuk menjauhkan keinginan-keinginan daging. Ya. Yang kedua, Petrus juga menasihatkan mereka untuk tunduk kepada pemerintah. Ya, di mana kita perhatikan pemerintahan yang memerintah mereka pada waktu itu adalah Kekaisaran Roma yang sangat kejam. Tetapi di satu pihak, Petrus menasihatkan jemaat supaya mereka tunduk kepada pemerintah. Yang ketiga adalah nasihat dari Petrus kepada jemaat atau orang percaya adalah supaya mereka terus berbuat baik. Ya. Dan yang keempat, supaya mereka hidup sebagai orang yang merdeka, menghormati semua orang, mengasihi saudara, dan takut akan Allah. Inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat atau orang percaya, sekalipun mereka mengalami namanya tekanan, penderitaan, bahkan ejekan dari berbagai macam sudut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan memasuki hari Sabat yang kudus. Kita harus memiliki satu cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya panggilan kepada kita adalah, marilah kita menjauhkan namanya keinginan-keinginan daging dari diri kita. Yang kedua adalah, kita sebagai umat Tuhan harus menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepada pemerintah kita. Yang ketiga, kita diingatkan supaya kita berbuat baik bukan hanya kepada teman seiman, tetapi juga kepada banyak orang. Kita hidup sebagai orang yang mengasihi saudara dan takut akan Allah. Inilah renungan yang bisa saya bagikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Sekalipun kami mengalami berbagai macam pergumulan di atas dunia ini, tetapi takut akan Tuhan itu, biarlah terus boleh milik dan bahagian kami. Dan sebentar kami akan memasuki satu Sabat Tuhan yang kudus. Biarlah kami terus menjaga diri kami, supaya kami boleh memiliki hidup yang benar, baik di hadapan Tuhan, baik juga di hadapan banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mohon berkat-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40 Depok. Sekianlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.